Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak, hari ini belajarnya bersama Ibu Erika ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya hari ini walaupun belajarnya masih tetap di rumah. Nah, anak-anak, kemarin bersama Ibu Nunung telah belajar tema 8, subtema 1 tentang apa? Tentang manusia dan lingkungan. Nah, sekarang bersama Ibu Erika akan belajar ke subtema 2, yaitu tentang perubahan lingkungan. Anak-anak simak videonya sampai habis ya. Ya, anak-anak, kita ke tema 8, subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Hari ini yang kita pelajari adalah yang pertama, mengenal apa itu tokoh, watak, latar, amanat dalam cerita. Lalu yang kedua, keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, air tanah dan air permukaan. Simak baik-baik ya. Anak-anak tadi sudah membaca teks pada halaman 35 dan 41. Nah, sekarang Ibu mau mengenalkan apa itu tokoh. Nih, tokoh adalah pelaku cerita. Jadi, yang ada di dalam cerita itu siapa saja. Misalkan ada ibu, ada ayah, ada Dodi, itu namanya tokoh. Lalu, apa itu watak? Watak itu adalah karakter atau sifat tokoh tersebut atau tokoh itu. Misalnya, Dodi orangnya baik, lalu ibu orangnya pemarah, misalnya seperti itu ya, itu namanya watak. Lalu, apa itu latar? Nah, latar itu adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Waktu, misalkan, dalam cerita disebutkan, pada sore hari, nah berarti waktunya adalah sore. Kalau disebutkan pada pagi hari, berarti waktunya adalah pagi. Lalu tempat, misalkan di dalam cerita disebutkan di suatu desa di Provinsi Jawa Barat. Misalkan tempatnya di sebuah sungai yang luas, berarti tempatnya adalah di sungai. Dan suasana. Suasana itu misalnya ada suasana yang menyenangkan, menyedihkan, tegang, atau terharu, itu adalah suasana. Lalu ada amanat. Nih, amanat itu adalah pesan yang dapat diambil dari isi cerita. Ada pesan moralnya. Jadi setiap cerita itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang. Jadi kita harus tahu apa pesannya. Oke, kita lihat dari teks yang tadi kalian baca pada halaman 35. Tentang dunia kita semakin gelap judulnya. Tokohnya ada siapa saja? Ada Putri, Mia, Ardi, Nina, Dodi, Fani, dan Farhan. Wataknya, kalau Putri itu kreatif. Dia mempunyai ide-ide cemerlang untuk membuat taman. Lalu suka menghayal mengenai mimpinya membuat taman itu ya. Lalu dia tidak lupa akan kewajibannya. Dia tetap ingat dengan sekolah. Lalu yang Mia. Mia itu orangnya ceria, kreatif, dan pekerja keras. Nah, kalau yang sudah baca tahu ya. Sekarang bagaimana dengan Ardi, Nina, Dodi, Fani, dan Farhan? Nah, mereka itu hanya tergambarkan saja ya, hanya disebutkan oleh pengarangnya, hanya disebutkan sekilas. Misalkan ada Ardi membantu membuat apa, Nina membantu membuat apa, itu hanya disebutkan saja, jadi wataknya tidak terlihat. Lalu yang latar, tempatnya di mana saja? Ada di taman, di kelas, di toko Antonio's Gardening Supplies. Lalu waktunya ada jam 6.30 pagi, ada pukul 14.00. Suasananya bagaimana? Menyenangkan. Lalu ada suasana ramai. Ramai itu ketika tamannya ramai ya, atau tokonya yang ramai. Lalu amanatnya apa? Jangan takut mewujudkan impian dan bekerja keraslah untuk mewujudkannya.
Ya, jadi di cerita itu yang punya impian tuh siapa? Putri ya. Dan Mia itu membantu mewujudkannya. Sekarang kita lihat pada teks halaman 41. Judulnya adalah Danau Toba dan Pulau Samosir, Sumatera Utara. Tokohnya ada siapa saja? Ada Toba, ada Putri Ikan, ada Samosir. Gimana watak Toba? Watak Toba pemarah. Karena dia memarahi anaknya sewaktu makanannya dihabiskan oleh anaknya. Lalu dia ingkar janji. Putri Ikan gimana? Baik, ya dia ramah ya ketika pertama kali ketemu dengan Toba. Lalu Samosir. Samosir itu seorang yang pemalas anaknya. Lalu dia egois. Egoisnya kenapa? Karena dia memakan makanan untuk ayahnya ketika di tengah perjalanan. Latarnya tempatnya di mana? Di desa di Sumatera Utara. Lalu ada tempat lagi di lembah, di sungai, di tengah jalan saat Samosir memakan makanannya ya. Lalu ada di ladang, lalu ada di bukit. Lalu yang waktunya ada senja atau senja itu sore hari. Suasananya bagaimana? Terkejut, menyenangkan. Ini terkejut ya maksudnya, menyenangkan, bahagia, tegang, dan sedih akhirnya. Amanatnya apa yang bisa diambil? Jangan ingkar janji. Oke. Sekarang kita bahas tadi Danau Toba itu ada di Sumatera Utara. Indonesia itu kaya ya, terdiri dari berbagai pulau, berbagai suku bangsa. Tentu saja Indonesia punya keragaman sosial budayanya. Nah, keberagaman adat kebudayaan yang ada di Indonesia bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Jadi keberagaman adat kebudayaan yang ada di Indonesia itu bisa menjadi kekuatan sama kekayaan Indonesia kalau kitanya sama-sama memiliki sikap toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama. Sekarang kita lihat apa saja bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, yang pertama ada keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya. Setiap suku bangsa ini biasanya dia memiliki aturan dan identitas yang mempersatukan semua anggotanya. Contohnya suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Nias di Sumatera Utara, suku Bugis di Sulawesi, dan suku Asmat di Papua. Lalu yang kedua ada keragaman bahasa. Indonesia itu luas ya, jadi bahasanya juga berbeda-beda bahasa daerahnya. Contohnya bahasa Batak ada di Sumatera Utara, bahasa Sunda yang kita gunakan ya di Jawa Barat, dan bahasa Betawi di DKI Jakarta. Lalu yang ketiga ada keragaman agama. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu yang keempat ada keragaman rumah adat. Khas bangunan suatu daerah di Indonesia itu ya, rumah adat yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat. Nah, kita lihat contohnya nih. Nih, di sini ada rumah gadang di Sumatera Barat tuh, bentuknya unik ya. Lalu yang kedua ada rumah bubungan tinggi di Kalimantan Selatan. Lalu ada rumah limas dari Sumatera Selatan. Dan yang terakhir ada rumah Honai dari Papua nih. Jadi bentuknya berbeda-beda ya mereka rumah adatnya karena ciri khasnya. Lalu yang kelima ada keragaman tarian. Tarian biasanya memiliki makna dan simbol tertentu. Misalnya ada pemujaan kepada Tuhan, ada penyambutan tamu, ada juga kegembiraan muda-mudi atau tentang kepahlawanan. Kita lihat contoh tariannya. Nih, yang pertama ini ada tari saman ya dari Aceh. Itu biasanya untuk penyambutan tamu.
Lalu yang kedua ada tari pendet dari Bali ya. Lalu yang ketiga ada tari reog dari. Nah, yang keenam ada keragaman pakaian adat. Kita lihat pakaian adatnya. Nih, seperti ini ya, pakaian adat yang sebelah kiri ini dari Yogyakarta, dan yang sebelah kanan adalah pakaian adat dari Rote atau dari NTT, Nusa Tenggara Timur nih. Lihat beda ya, kalau misalkan Jogja ini bahannya beda, lalu perhiasan yang digunakannya juga berbeda. Yang ini ada yang pakai topi, yang ini pakai blangkon. Lalu ada yang pakai selendang, di sini tidak. Jadi berbeda-beda ya, banyak lagi aksesoris yang dipakai pada pakaian adat di berbagai daerah. Lalu yang ketujuh ada keragaman senjata tradisional. Nah, pakaian adat itu biasanya dilengkapi dengan senjata tradisional hingga terlihat makin indah. Nah, kekhasan lainnya itu ditunjukkan dari bentuk senjatanya yang digunakan sebagai simbol daerah. Kita lihat senjatanya nih. Nih, yang pertama ada rencong dari senjata tradisional dari Aceh. Yang kedua nih, keris dari Jawa. Lalu yang ketiga ada celurit dari Madura. Bentuknya beda-beda ya. Dan yang keempat ada badik dari Sulawesi. Tuh, bentuknya beda-beda. Itu merupakan simbol daerah. Lalu yang kedelapan, keragaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Nah, contohnya, lagu daerah itu ada Bungong Yempa, asalnya dari Aceh. Lalu ada Bubui Bulan dari Jawa Barat. Ada juga Jamuran dari Jawa. Ada Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan. Nah, biasanya lagu-lagu daerah ini diiringi dengan alat musik daerah. Contohnya, nih, alat musik gamelan. Nih, sebelah kiri ya, gamelan. Lalu ada alat musik sasando. Masih banyak lagi ya alat musik daerah. Bentuknya juga unik-unik. Nah, tadi kita sudah baca tentang cerita dongeng Danau Toba. Danau itu salah satu perairan yang ada di Indonesia. Salah satu perairan yang ada di Indonesia yang bisa menguap dan berperan dalam siklus air. Anak-anak sudah belajar ya tentang siklus air. Nah, sekarang kita belajar tentang air tanah dan air permukaan. Nih, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Nih, yang pertama adalah siklus air tanah. Apa sih air tanah itu? Air tanah itu adalah jenis air yang berada dalam lapisan bebatuan atau lapisan tanah yang terdapat di bawah permukaan tanah. Air tanah itu salah satu sumber air yang terdapat di bumi selain air hujan. Jadi ada di dalam tanah ya kalau air tanah itu. Nah, kalian bisa baca juga di LKS halaman 43. Di sini kita lihat siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya nanti air turun lagi ke tanah dalam bentuk hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Nah, aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Nah, selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nah, air yang turun ke tanah itu ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini nanti akan menjadi air cadangan atau sumber air. Jadi sebenarnya di dalam tanah itu terdapat air. Nah, air cadangan itu akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air itu terdapat di hutan-hutan karena banyak pohon-pohonnya ya. Tumbuhan hutan itu mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, itu air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Nah, air yang tersimpan dalam tanah ini akan menjadi
air tanah nih. Air tanah. Nah, air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap banyak tumbuhan ya. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Nah, adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Jadi sebaiknya air itu menyerap ke akar tumbuhan agar si struktur tanahnya itu menjadi kukuh, menjadi kuat dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Kenapa? Karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Banyak pohonnya ya, banyak meresap air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Ditebang-tebang ya pohonnya yang di hutan itu. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air nih. Untuk menyimpan air, jadi tanahnya itu udah nggak mampu menyimpan air kalau lahan-lahan tersebut itu dibangun. Nah, akibatnya nanti kalau hujan terjadi akan banjir. Dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan karena air cadangan yang ada dalam tanah itu sudah berkurang. Lalu pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton, pembangunan jalan pakai aspal atau beton biasanya di kota ya, dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Karena netesnya ke ini ya, ke aspal atau beton. Akibatnya pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Apa akibatnya kalau daerah resapan air semakin berkurang? Jika resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Nah, kalau misalkan cadangan air di bumi semakin menipis, maka sungai-sungai dan danau menjadi kering. Nah, keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Kalau proses penguapan menurun, berarti berkurangnya juga pengendapan titik-titik air di awan. Tentu keadaan ini mengurangi terjadinya hujan. Makanya kita harus hemat air. Nah, sekarang air permukaan. Apa itu air permukaan? Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah. Dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita. Dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita. Dalam kondisi mengalir atau diam. Air permukaan ini tidak mampu terserap karena lapisan tanah itu sangat keras. Jadi dia menggendang aja di permukaan, tidak terserap ke dalam tanah karena tanahnya keras. Air permukaan ini adalah air yang berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Sebagian itu menguap dan sebagian lainnya mengalir ke sungai. Saluran air lalu disimpan di dalam danau, waduk, dan rawa. Air ini tapi kurang baik untuk langsung dikonsumsi manusia. Karena itu, sumber air yang berasal dari air permukaan perlu diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Nah, ada dua jenis air permukaan. Yang pertama ada perairan darat, yaitu air permukaan yang berada di atas daratan, misalnya rawa-rawa, danau, sungai, dan lain-lain. Lalu ada perairan laut, air permukaan yang berada di lautan luas, misalnya laut dan samudra. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, tadi kita telah belajar tentang apa itu tokoh, watak, latar, dan amanat. Lalu ada lagi, kita sudah belajar tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Tadi banyak ya, karena Indonesia itu luas, daerahnya banyak, pulaunya banyak, berarti ciri khasnya juga banyak. Termasuk di dalamnya tadi ada apa? Ada senjata, ya ada tarian,
ada alat musik, ada agama juga, banyak ya. Lalu kita telah membahas tentang air tanah dan air permukaan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanyakan di grup melalui fitur voice note WhatsApp atau diketik juga boleh agar semuanya tahu ya, tanyakannya di grup. Dan terima kasih pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.